Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian singkat dari surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu surat yang dibuat oleh individu yang ditujukan kepada perusahaan atau instansi yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Jadi saya akan melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya. Di sebelah kanan saya ini merupakan poster dari lowongan pekerjaan yang ingin kami tuju. Di sebelah kanan saya juga ada merupakan persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi untuk masuk ke instansi tersebut. Berikut contoh surat lamaran pekerjaan yang telah kami buat. Pada tanggal pembuatan surat itu dibuat, itu terletak pada sebelah kanan, pojok paling atas. Contohnya, Prabu Muli 8 Agustus 2023. Prabu Muli, P-nya menggunakan huruf besar, 8 Agustus A-nya menggunakan huruf besar. Lalu, di bawah tempat dan tanggal pembuatan surat itu ada hal dan lampiran. Hal dan lampiran itu terletak pada sebelah kiri di bawah tempat dan tanggal surat itu dibuat. Hal, contohnya itu lamaran pekerjaan, dan lampirannya itu contohnya 7 berkas. Di bawah hal dan lampiran itu ada alamat yang dituju. Terletak pada sebelah kiri di bawah hal dan lampiran. Contohnya YTH, Y-nya besar, T dan H-nya kecil, titik, kepala, K-nya besar, kepala divisi pengembangan SDM dan talenta PT PLN Persero. PT, P dan T-nya besar, titik, PLN, P, L dan N-nya besar. Lalu di bawahnya Tangerang, T-nya besar, Jakarta Selatan, J dan S-nya besar. Lalu di bawah itu ada salah pembuka. Contohnya dengan hormat, D-nya besar dan H-nya kecil, koma. Lalu di bawah itu ada alinea pembuka. Contohnya, berdasarkan informasi yang saya lihat di website www.plnco.id tentang adanya lowongan kerja untuk fresh graduate S1 di PT PLN Persero. Di bawah itu ada identitas atau kualifikasi diri dari pelamar pekerja. Contohnya, nama, N-nya besar, titik 2, Nevia Ziva, N dan Z-nya besar. Lalu tempat dan tanggal lahir. Prabu Muli 04 Juli 2006, P-nya besar, P-nya besar, 04 Juli, J-nya besar, 2006. Lalu ada pendidikan akhir, S1 Teknik Listrik Universitas Sriwijaya Palembang. Lalu di bawah ada alamat Jalan Padat Karya Gunung Ibul. Lalu di bawah alamat itu ada handphone atau email. Setelah identifikasi diri atau identitas itu ada maksud dan tujuan. Contohnya, saya memiliki kondisi kesehatan yang baik dan memiliki kemampuan di bidang ketenagalistrikan dan dapat mengoperasikannya dengan baik. Dan latar belakang pendidikan saya juga sangat baik. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman yang baik dengan bekerja individu maupun dalam tim di laboratorium teknik listrik di Universitas Sriwijaya. Lalu, setelah maksud dan tujuan, itu ada lampiran lagi. Seperti contohnya, sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan 1 KTP, kedua ijazah S1, 2 transkrip akademik, keempat akta kelahiran, kelima kartu keluarga, keenam sertifikat, ketujuh surat keterangan belum menikah. Lalu di bawah itu ada penutup. Setelah penutup ada salam penutup. Seperti contohnya, demikian surat lamaran ini saya buat. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Itu merupakan salam penutup. Di bawah salam penutup, di sebelah kanan, itu ada tanda tangan pembuat surat. Contohnya, hormat saya, tanda tangan, di bawah dalam kurung Nevia Ziva.
Beginilah sistematika penulisan yang benar. Yang pertama, tempat dan tanggal. Tempatnya para pemilih, katanya dibuat dengan huruf kapital, koma, tanggal surat ditulis dengan angka, lalu bulannya menggunakan huruf. Lalu ada halaman surat. Hal titik 2, lamaran pekerjaan, L dan P-nya semuanya kapital. Lampiran, titik 2, 7 berkas. 7 berkasnya menggunakan huruf. Alamat surat, yang benar itu yang terhormat, titik, Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Talenta. Perusahaannya PT PLN, semuanya huruf besar. Pemilihnya juga kapital pada awal hurufnya. Salam pembuka dengan hormat, semuanya menggunakan kapital pada awal kata. Struktur surat lamaran pekerjaan ada 3. Yang pertama adalah tesis. Tesis berisi bagian surat yang diawali dengan pernyataan umum yang berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar. Yang kedua ada argumentasi. Isi dari argumentasi adalah menguatkan tesis agar instansi yang dilamar merasa yakin dengan permohonan lamaran kerjanya. Contohnya dengan menambahkan lampiran sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga ada penegasan ulang. Isi dari penegasan ulang adalah penutup yang berisi harapan dan ucapan terima kasih. Berikut adalah kaidah kebahasaan surat lamaran kerja. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti tunggal saya. Contohnya, saya memiliki kondisi kesehatan yang baik dan memiliki kemampuan di bidang ketenagalistrikan dan dapat mengoperasikannya dengan baik. Latar belakang pendidikan saya juga sangat baik. Yang kedua, menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah uraian mengenai data diri pelamar. Contohnya nama, tempat tanggal lahir, pendidikan akhir, alamat, nomor handphone, atau email yang dapat dituju. Yang ketiga, menggunakan kalimat bertujuan. Kalimat bertujuan berfungsi untuk meyakini instansi bahwa memang pelamar yakin dan ingin bergabung ke perusahaannya. Contoh pada surat lamaran kerja yang kami buat, yaitu saya tertarik mengajukan diri untuk bergabung ke PT PLN. Yang keempat adalah menggunakan ungkapan rasa ketertarikan. Contoh pada surat lamaran kerja, yaitu besar harapan saya diberi kesempatan menjadi bagian dari PT PLN dan lulus seleksi selanjutnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah memperhatikan susunan penulisan dan tanda baca. Menulis surat tentunya perlu memperhatikan susunan penulisan, yaitu dengan melengkapi bagian-bagian surat. Contohnya terkait dengan penulisan tempat, dibuatnya surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan lain-lain sebagainya. Sementara penggunaan ejaan pada surat lamaran kerja perlu diperhatikan juga, mulai dari tanda koma, titik, maupun titik 2.